Assalamualaikum, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Berikut anggota kami. Pertama-tama saya akan membahas materi bab 1 mengenai pemakaian huruf. Yang pertama, huruf abjad. Dalam ejaan bahasa Indonesia, huruf abjad terdiri atas 26 huruf, dimulai dari huruf A sampai Z. Dalam ejaan bahasa Indonesia, terdapat dua jenis huruf, yaitu huruf kapital dan non-kapital. Dapat kita lihat contoh tabel berikut ini, yang menjelaskan mengenai huruf kapital dan non-kapital dari A sampai Z. Yang selanjutnya ialah huruf vokal, yaitu huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, I, E, O, dan U. Contohnya, huruf vokal A seperti api, E enak, I itu, O oleh, dan U ulang. Selanjutnya, huruf konsonan merupakan huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf yang berasal dari 26 huruf abjad kecuali huruf vokal. Contohnya akan saya tampilkan pada tabel di samping. Selanjutnya, huruf diftong. Dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal AI, AU, EI, dan OI. Contoh, aileron, autodidak, dan aigendong. Selanjutnya, gabungan huruf konsonan seperti KH, NG, NY, SY yang masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Contohnya, khusus. Selanjutnya, huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf awal kalimat huruf pertama nama orang, awal kalimat nama gelar, nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar, peristiwa sejarah dan geografi, serta sebagai contohnya. Arumi bermain di lapangan, Jakarta 12 April 2022. Selanjutnya, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, dan surat kabar. Contohnya, saya sudah membaca buku salah satu karangan Abdul Muiz. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf atau bagian kata. Contoh, huruf terakhir kata abad adalah D. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan bahasa daerah dan bahasa asing. Contoh, upacara Pusijuke menarik perhatian wisatawan asing. Dan yang terakhir ialah huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Contoh, latar belakang, dan masalah. Bab 2 yaitu penulisan kata. Di dalam penulisan kata, kita akan membahas yang pertama, yaitu A kata dasar. Kata yang belum dapat imbuhan, baik berupa awalan atau prediksi, sisipan, konflik, maupun akhiran sufik. Fungsinya sebagai penunjang pemaknaan dan kegunaan dari imbuhan yang ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, kantor pajak penusa. B. Ada kata berimbuhan. Dalam kata berimbuhan terdapat awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya, berjalan berkelanjutan. Selanjutnya, ada bentuk terkait ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Misalnya, adibusana, infrastruktur, proaktif. C. Ada bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya, anak-anak, cita-cita. D. Di sini kita akan membahas tentang gabungan kata. Gabungan kata memiliki beberapa unsur seperti unsur gabungan kata yang lazim disebut dengan kata majemuk. Misalnya, duta besar model linier. Selanjutnya, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan tanda hubung. Misal, anak, istri, pejabat. Selanjutnya, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Misalnya, bertepuk tangan. E. Kita akan membahas tentang penggalan kata. Yang pertama, penggalan kata pada kata dasar. Contohnya, jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, seperti bu, ah. Yang kedua, huruf ditong tidak dipenggal, seperti pandai. Yang ketiga, jika di tengah terdapat huruf konsonan, seperti bapak. Yang keempat, jika di tengah terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, seperti April.
Yang kelima, jika di tengah terdapat 3 huruf konsonan melambangkan satu bunyi seperti ultra. Yang kedua, ada penggalan kata turunan. Sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan bentuk untuk pembentukannya. Misalnya berjalan. Yang ketiga, jika sebuah kata terdiri atas 2 unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, misalnya biografi atau bi-stripgrafi atau bi-stripografi. Yang keempat, nama orang yang terdiri atas 2 unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya, misalnya lagu Indonesia Raya diubah oleh Wage Rudolf Supratman. Yang kelima, singkatan nama, diri, dan gelar yang terdiri atas 2 huruf atau lebih tidak dipenggal. Misalnya, ia bekerja di DLLAJR. Selanjutnya yaitu kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, di mana kamu sekarang? Kemudian partikel. Fungsi partikel dalam sebuah kalimat ialah menunjukkan hubungan antara satu kata dengan kata lainnya. Contohnya, partikel per ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misal, harga buah itu 1.000 per kilonya. Singkatan dan akronim ialah pemendekan kata dengan mengambil tiap kata maupun suku kata sehingga menjadi suatu kata yang bisa dibaca. Contohnya, SE Sarjana Ekonomi, UI Universitas Indonesia, SH Sarjana Hukum, dan lain-lainnya. Angka dan bilangan. Angka adalah tanda atau lambang untuk menyatakan suatu bilangan, sedangkan bilangan adalah suatu unsur matematika yang digunakan untuk melakukan pengukuran dan pencacahan. Contohnya angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Contoh bilangan yaitu bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan prima, dan lain-lain. Kata ganti. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contohnya, rumah itu telah kujual. Yang terakhir ialah kata sandang, si dan sang, berfungsi sebagai pembeda kata atau frase. Pembeda kata atau frase selain itu juga untuk membentuk kata ganti orang atau kata benda. Contohnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Yang pertama adalah pemakaian tanda baca meliputi A. Tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, mereka duduk di sana. Dan yang B. Tanda koma. Tanda koma ini dipakai sebelum kata penghubung. Misalnya, ini milik saya, melainkan milik ibu saya. Yang C. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Misalnya, syarat penerimaan di lembaga ini adalah berijazah S1. Yang D. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, yaitu kursi, meja, lemari. Dan yang E. Tanda hubung. Nah, tanda hubung ini dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Misalnya, anak-anak dan berulang-ulang. Yang E. Tanda pisah dipakai di antara 2 bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai ke atau sampai dengan. Misalnya, tahun 2010 sampai 2018. Yang G. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penulisan unsur serapan. Yang pertama, pengertian unsur serapan. Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing yang sudah diintegrasikan ke dalam suatu bahasa dan diterima pemakaiannya secara umum. Jenis-jenis unsur serapan ada adopsi, adaptasi, terjemahan, dan juga kreasi. Syarat-syarat penulisan unsur serapan
harus memenuhi 3L. Yang pertama, lebih mudah, lebih cocok, dan juga harus lebih singkat. Unsur serapan berdasarkan taraf integrasinya dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya, de facto, de jure, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, unsur asing yang penulisan dan pengucapannya sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Contoh, dalam bahasa Arab, huruf ain pada awal kata menjadi huruf a, i, dan u. Contoh, ilmu menjadi ilmu. Dan dalam bahasa Belanda, double a menjadi a. Contoh, oktav menjadi oktav. Dan dalam bahasa Sanskerta, huruf C menjadi huruf S. Contoh, castra menjadi sastra. Dan dalam bahasa Inggris, double O menjadi huruf U. Contoh, cartoon menjadi kartun. Dan juga ada istilah asing yang mengandung akhiran serta penyesuaiannya secara utuh dalam bahasa Indonesia. Contoh, accountant menjadi akuntan. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.